Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil dari belajar kami terkait metode IPR Wikins. Kami ada saya Nanda Pratiwi dengan NIM 22191080 103. Perkenalkan, saya Virus Bintang Ulum Saputra dengan NIM 2219 1080 1027. Perkenalkan, saya Priscilia Keisha dengan NIM 2219 1080 1059. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Priscilia. Silakan. Yang pertama ada IPR Wikins. Model Inflow Performance Relationship atau IPR Wikins merupakan pengembangan dari metode IPR Vogel yang dirancang untuk memprediksi dan menganalisis kinerja sumur minyak dalam skenario aliran multifasa, terutama pada sumur dengan water cut yang sangat tinggi, melebihi 90%. Untuk pengembangan metode Wiggins itu ada 5. Yang pertama, asumsi utama. Wiggins beranggapan bahwa setiap fluida bisa dianalisis secara terpisah. Hal tersebut itu memungkinkan untuk menghitung laju aliran minyak dan air secara individual. Kemudian yang kedua ada penyederhanaan fase. Pada tahap pengembangannya, Wiggins menyempurnakan model 2 fase dari Vogel menjadi model 3 fase. Tujuan dari perubahan itu untuk membuat perhitungan lebih sederhana sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi di lapangan. Yang ketiga ada kurva IPR 3 fase. Hasil dari metode ini adalah kurva IPR yang lebih kompleks tetapi lebih tepat jika dibanding dengan metode-metode sebelumnya. Kurva 3 fase dari Wiggins ini mampu memprediksikan performa sumur di mana jumlah air yang diproduksi sangat tinggi dan menjadikannya cocok untuk diterapkan pada sumur dengan water cut tinggi. Yang keempat, persamaan utama. Pada metode Wiggins, persamaan yang digunakan untuk menghitung laju aliran minyak dan air itu berbeda. Nah, hal tersebut itu memudahkan untuk menganalisis kinerja sumur secara lebih rinci dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait produksi. Yang terakhir, penggunaan praktis. Metode ini sering diterapkan untuk mengevaluasi potensi sumur tua dengan water cut tinggi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja sumur dan merancang strategi produksi yang optimal. Next. Metode IPR Wiggins ini didasarkan pada sejumlah asumsi. Yang pertama, pemrosesan terpisah untuk setiap fase. Metode ini mengandaikan bahwa setiap fluida dapat dihitung secara terpisah. Artinya laju aliran minyak dan laju aliran air itu dianalisis uh, secara berbeda. Kemudian yang kedua, reservoir homogen. Asumsi bahwa reservoir memiliki sifat homogen memungkinkan penyederhanaan persamaan yang digunakan dalam perhitungan IPR sehingga analisisnya akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, ada tekanan reservoir konstan. IPR Wiggins ini mengasumsikan tekanan reservoir statis atau PS dan tekanan dasar sumur atau PWF tidak berubah selama analisis, sehingga membantu memproyeksikan laju produksi dengan akurat. Yang terakhir ada kondisi aliran 3 fase. IPR Wiggins ini dirancang khusus untuk menangani interaksi antara minyak, air, dan gas. Metode ini sangat ideal untuk sumur dengan water cut tinggi di atas 90% dan lebih unggul dibanding metode IPR lainnya. Next. IPR Future Wiggins. IPR Future Wiggins adalah pengembangan dari IPR yang dirancang untuk memperkirakan performa sumur minyak di masa depan, khususnya saat terjadi penurunan tekanan reservoir. Nah, penggunaan metode IPR Future Wiggins ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemanfaatan kurva IPR. Teknik ini menggunakan kurva IPR untuk menggambarkan potensi sumur dalam memproduksi minyak. Kurva ini mengilustrasikan keterkaitan antara tingkat produksi dengan tekanan alir dasar sumur. Kemudian yang kedua, perhitungan produksi. Perhitungan produksi nilai maksimal dan optimal dari laju produksi atau QO maksimal dan QO optimal dihitung berdasarkan persamaan tertentu. Kemudian yang terakhir ada prediksi berdasar penurunan tekanan. Metode ini digunakan untuk meramalkan performa sumur di masa mendatang dengan mempertimbangkan skenario penurunan tekanan reservoir.
Nah, hal tersebut itu membantu dalam merencanakan penggunaan artificial lift dan memperkirakan waktu kapan suatu sumur ini akan berhenti berproduksi. Next. Untuk kelebihan metode Wiggins, yang pertama ini metode Wiggins ini cocok diterapkan pada berbagai properti reservoir yang homogen dan dibatasi. Kemudian metode Wiggins ini memungkinkan prediksi performa masa depan sehingga cocok untuk evaluasi kinerja sumur jangka panjang. Dan yang terakhir, metode ini menawarkan pendekatan empiris sederhana untuk memprediksi kinerja inflow pada sumur minyak dengan aliran 3 fase. Next. Untuk kekurangannya, metode Wiggins ini dikembangkan untuk reservoir yang homogen dengan aliran batas yang dominan. Kemudian metode ini bisa bisa kurang akurat jika diterapkan pada reservoir yang berbeda dari asumsi awal. Kemudian metode ini memerlukan informasi tentang permeabilitas relatif dan properti fluida yang dapat sulit diperoleh secara akurat di lapangan. Next. Untuk selanjutnya yaitu penurunan rumus IPR. Persamaan IPR secara umum diturunkan pada hukum Darcy, yaitu penurunan rumus yang merupakan dasar untuk menghitung aliran fluida dalam reservoir. Hukum ini menyatakan bahwa laju aliran fluida sebanding dengan perbedaan tekanan dan permeabilitas dari reservoir. Untuk rumusnya Q sama dengan K A per mu delta P per L. Untuk rumus hukum Darcy di atas berlaku juga untuk aliran radial, yaitu geometri radial dari aliran dan delta P berlaku sepanjang radius sumur di batas reservoir. Dalam aliran radial, fluida mengalir dari pusat sumur keluar batasan reservoir dalam bentuk lingkaran. Geometri ini berbeda dari aliran linier di mana fluida mengalir dalam satu arah dan dalam aliran radial. Next. Untuk menemukan hubungan antara PR dan PWS diintegrasikan dari RW dan RE. Didapatkan persamaan lalu kemudian Qmax terjadi apabila PWF sama dengan 0. Sehingga didapatkan lagi rumusnya dan Q dibandingkan dengan Qmax sehingga didapatkan persamaan akhirnya, yaitu didapatkan persamaan akhir lalu disederhanakan jadi Q per Qmax sama dengan 1 min PWF kuadrat min PR kuadrat. Next. Pada metode Wiggins, laju aliran minyak dijelaskan dengan kombinasi komponen linier dan komponen kuadratik dari rasio tekanan PWF dan PR. Model regresi non-linier non-linear yang digunakan adalah persamaan regresi linier kuadratik, di mana X adalah rasio tekanan dasar sumur terhadap tekanan reservoir rata-rata PR. Next. Dari penurunan rumus IPR ini ada fase oil dan next. Dan juga fase oil dan fase water. Untuk fase minyak ini model regresi linier biasanya dirancang untuk menangkap hubungan antara laju produksi minyak dan reservoir. Pada fase air menggunakan rasio tekanan, tetapi mungkin memiliki parameter yang berbeda dan koefisien yang disesuaikan untuk mencerminkan sifat aliran air yang dipengaruhi faktor-faktor seperti water cut yang dapat mempengaruhi laju produksi dan karakteristik aliran. Next. Untuk Root Mean Square Error RMSE, yaitu nilai untuk minyak 0,0225
dan untuk air 0,0253. Dari nilai itu, nilai RMSE yang rendah menunjukkan bahwa model regresi memiliki kesalahan prediksi yang kecil sehingga model tersebut diandalkan untuk memprediksi laju produksi. Untuk koefisien determinasi R kuadrat, nilai R kuadratnya ini 0,99 sama 0 sama minyak 0,99 dan untuk air 0,998. Ini mendekati nilainya berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih mendekati 1 menunjukkan model yang lebih baik. Jadi di sini nilai dari minyak lebih baik daripada air. Untuk nilai F-test, tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien beta 1 dan beta 2 sangat signifikan secara statistik. Nilai p-value sangat kecil, yaitu 0,0001. Nilai p-value ini yang sangat kecil menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik dan rasio tekanan memiliki pengaruh nyata terhadap laju produksi minyak dan air. Secara keseluruhan, dalam penurunan rumus IPR future menerapkan pendekatan deret Taylor yang diusulkan oleh Wiggins, Russell, dan Jennings. QO max P sama dengan CP RP D11 P min 0, di mana D terkait dengan fungsi mobilitas dalam kondisi tanpa skin yang disebut kondisi 2 sama dengan 0. Wiggins ini menggunakan laju produksi maksimum saat ini dengan masa depan Qmax F melalui konsep tekanan reservoir masa kini PRP dan masa depan PRF. Didapatkan rumus ini. Next. Kemudian dilakukan dengan model regresi linear kuadratik untuk menentukan IPR, yaitu Y sama dengan beta 1X plus beta 2X kuadrat. Regresi linear kuadratik ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara laju produksi maksimum dengan tekanan reservoir. Qmax F didapatkan rumus ini. Next. Untuk gambar di samping hasil regresi linear IPR future pada fase oil. Next. Gambar ini untuk fase water. Jadi sama. Next. Untuk RMSE untuk minyak 0,0225 dan untuk air 0,5253 sama, menunjukkan bahwa regresi memiliki kesalahan prediksi yang kecil sehingga model diandalkan untuk produksi. Untuk koefisien determinasi menunjukkan bahwa yang mendekati 1 menunjukkan model yang lebih baik. F-test p-value-nya sangat-sangat kecil untuk minyak dan air, bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik dan rasio tekanan memiliki pengaruh nyata terhadap laju produksi minyak dan air. Next. Baik, izin masuk mungkin menambah sedikit mengenai penurunan rumus. Jadi untuk rumusnya sendiri, rumus dari IPR baik yang future maupun yang biasa itu dicari menggunakan regresi linear. Jadi untuk yang pertama, untuk yang penurunan IPR Wiggins yang ini, jadi kita cari dulu regresi linear, yaitu melibatkan beberapa data, yaitu antara lain seperti permeabilitas, porositas, kemudian
tinggi dari reservoir, kemudian tekanan awal, kemudian gravitasi gas, water solid, saturasi, dan water cut, kemudian critical dari saturation, drainage radius, dan Weber radius. Jadi data-data tersebut kemudian diregresi linear menggunakan suatu metode yang bernama SAS. Jadi setelah itu didapatkan beberapa parameter dan salah satunya parameter yang untuk menggantikan koefisien beta di sini, yaitu uh, didapatkan nilai untuk oilnya yaitu ini min 0,5191 dan min 0,481092 dan kemudian untuk yang water itu kita dapatkan min 0,72 sekian dan 0,2847 sekian. Kemudian untuk yang future itu sama dilakukan dengan regresi linear yaitu SAS dengan metode statistik. Bedanya hanya data yang digunakan. Jadi untuk IPR Future ini data yang digunakan untuk melakukan simulasi SAS itu hanya Q0 dan QW. Jadi Q0 dan QW ini ada Q0 dan QW simulasi dan Q0 dan QW hitung. Jadi nanti dari keduanya itu bakal ada perbandingannya juga serta persentase. Dari situ baru dilakukan simulasi regresi linear menggunakan SAS ini dan didapatkan parameter estimasi 0,153 sekian dan 0,83 sekian. Nah, kemudian untuk studi case-nya ini mengambil dari lapangan Sukowati. Jadi lapangan Sukowati merupakan lapangan yang memiliki fluida tiga multifasa yaitu minyak, air, dan gas. Jadi analisisnya itu dilakukan pada sumur FS09ST. Analisis well testnya dilakukan pada tanggal 10 November 2020. Untuk datanya sebagai berikut. Diketahui untuk reservoir pressure-nya 2650, untuk PWF-nya atau tekanan aliran pada dasar sumur 1100 PSI, water cut-nya 99,5%, oil flow rate-nya 12,35 BPD, water flow rate-nya 2457 dan total flow rate-nya 2469 BPD. Nah, bisa kita lihat untuk water cut-nya itu 99,5%. Jadi water cut ini merupakan perbandingan antara terproduksinya air terhadap terproduknya seluruh fluida. Nah, di sini kan 99,5%. Jadi kenapa pakai Wiggins? Sesuai dengan yang di awal tadi, ketika water cut-nya melebihi dari 90%, maka metode Wiggins ini metode yang paling cocok untuk digunakan untuk analisis IPR. Nah, untuk langkah-langkahnya ini yang pertama kita hitung PI atau Productivity Index. Productivity Index ini untuk menganalisis keproduktifan suatu sumur. Setelah kita mencari PI, kita mencari Q0 max dan QW max. Setelah kita mencari itu Q0 max sama QW max, baru kita bisa mencari untuk Q0 dan QW dan Q total untuk setiap asumsi dari PWF atau setiap asumsi dari tekanan aliran dasar lubang sumur. Jadi di sini bisa kita lihat untuk PWF 2650 ini nilai alirannya itu 0 dan nilai alirannya paling tinggi itu ketika PWF-nya yaitu 0. Nah, bisa kita lihat dari grafik di samping. Untuk grafik ini bisa kita lihat di mana ketika ini untuk yang sumbu Y yaitu PWF, untuk sumbu X-nya itu Q0, QW, dan QT. Bisa kita lihat ketika PWF-nya 0 itu tekanan itu laju alirnya untuk laju alirnya itu akan tinggi. Nah, ini bisa kita lihat dan di sini bisa kita lihat juga perbandingan antara laju alir minyak dan laju alir oil. Jadi sangat sangat jauh perbandingannya. Untuk laju alir oil sendiri yang paling tinggi itu 17.607, untuk laju alir water yaitu 3780 891. Jadi sangat berbanding jauh. Kemudian selanjutnya menghitung Q optimum. Jadi Q optimum ini merupakan laju alir dari maksimum ya, laju alir produksi maksimum agar tidak terjadi water cut yang terlalu besar.
Jadi untuk kita optimumnya kita dapatkan di 2268. Nah, untuk hasilnya sendiri dari nilai productivity index itu sebesar 1,59 BBL per day. Jadi nilai productivity index ini seperti yang tadi saya katakan yaitu keproduktifan suatu sumur. Jadi untuk nilai 1,59 ini sudah cukup tinggi atau bagus karena untuk range yang untuk nilai PI ini yang untuk nilai 1,5 ke atas itu dikatakan tinggi, untuk 0,5 sampai 1,5 itu dikatakan sedang, dan untuk 0,5 ke bawah itu dikatakan rendah atau kurang. Kemudian untuk nilai Climax sumur FS 09 ST sebesar 3780 BFPD dan laju alir optimumnya sebesar 2340 BFPD. Jadi mohon maaf ini 2268. Jadi untuk terproduksikan optimum agar tidak terjadi water cooling lagi, itu idealnya diproduksikan dengan laju air 2268 BPD pada tekanan alir dasar sumur yaitu 12.040 PSI. Nah, kemudian untuk IPR Future Wigin, jadi IPR Future Wigin ini untuk mengetahui tingkat terproduksinya fluida untuk di masa depan. Jadi kita habis mencari dari yang persen tadi ini, kemudian QW, QMax-nya, kita mencari future dengan rumus di bawah. Jadi kita bandingkan antara PR future dengan PR present. Kita dapatkan nilai seperti di tabel. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan Qmax dari setiap fluida, oil, water, dan Q totalnya juga. Jadi kita hitung Q0 untuk setiap PWF. Jadi kita dapatkan ini. Bisa dilihat di tabel juga. Nah, kemudian ini untuk grafik future saat PR sebesar 1965 PSI. Jadi saat 1965 PSI ini dapatkan grafik seperti ini. Jadi untuk produksinya semakin turun. Untuk tekanannya ini semakin turun. Jadi produksinya juga semakin turun. Nah, ini untuk saat 1200 PSI. Nah, ini juga semakin rendah lagi. Karena semakin tua sumur kan, untuk tekanan di lubang sumurnya juga akan semakin kecil. Makanya ini semakin 1000 PSI-nya ini semakin rendah, maka kan laju airnya juga semakin rendah. Nah, jadi tekanan reservoir PR atau future 1965 PSI dengan nilai AOV sebesar 2476 BPD dan ketika tekanan reservoir future sebesar 1200 PSI nilai AOFE sebesar 1927 BPD. Jadi penurunan tekanan ini juga melibatkan perubahan sifat pada fluida dan sifat batuan. Jadi untuk nilai ekonomiknya sendiri itu ketika diproduksikan pada tekanan 1965. Jadi apabila tetap diproduksikan pada tekanan 1200 dan laju alirnya di bawah 10 BOPD, maka hasil tersebut tidak menguntungkan dan itu akan membuat perusahaan rugi. Nah, makanya untuk nilai economic limit rate adalah ketika tekanan reservoir 1965 PSI. Seperti itu. Jadi dari ini kita bisa mempresentasikan atau kita bisa melihat untuk kondisi laju alir atau reservoir kita di masa depan itu apa bisa diproduksikan atau tidak dan sebesar apa. Itu. Nah, mungkin ini dari itu bisa kita simpulkan bahwa metode Wigin ini cocok untuk aliran 3 fase karena menyediakan hubungan empiris sederhana dan akurat untuk memprediksi kinerja inflow sumur serta performa masa depan berdasarkan perubahan kondisi reservoir. Kemudian penggunaan metode Wigin di sumur Sukowati juga sangat efektif terlihat dari kurva IPR yang linear akibat water cut tinggi. Jadi karena water cut-nya tinggi, makanya cocok untuk menggunakan metode Wiggins yang memungkinkan estimasi akurat meskipun dominasi air dalam produksinya itu banyak. Gitu. Nah, jadi mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Ada. Iya, ini
akhir dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abror. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.